Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi di tema 6, yaitu subtema 1. Untuk itu, simak baik-baik materi di dalam video ini dan siapkan juga buku tugas kalian atau lembar jawaban kalian nanti untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, langsung saja ya anak-anak, di tema 6 subtema 1. Di sini ada judulnya yaitu hewan di sekitarku. Di sini ada teks bacaannya. Mari kita baca dulu bersama-sama ya. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga sedang bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, anak-anak, dari teks ceritanya tadi dapat kita ketahui ya bahwa Lani adalah seorang anak yang senang atau gemar memelihara hewan, terutama hewan peliharaan atau hewan ternak ya. Nah, Lani memelihara apa tadi? Ya, ayam dan kelinci. Ayam dan kelinci termasuk hewan ternak ya. Nah, jadi manfaatnya sangat banyak jika kita memelihara ayam. Ya. Bisa dijual telurnya, juga dagingnya juga bisa dijual dan bisa juga kita konsumsi atau kita makan. Kelinci juga begitu, dagingnya juga bisa kita jual ya, karena juga bisa untuk konsumsi atau makanan. Nah, kita lanjut ya di pembahasan berikutnya. Di pembahasan berikutnya kita masuk ke pembelajaran 1. Ayo membaca. Membaca teks dengan tulisan tegak bersambung. Nah, anak-anak, apa itu tulisan tegak bersambung? Nah, tulisan tegak bersambung adalah tulisan yang bisa kita sebut sehari-hari biasanya adalah teks Latin ya. Nah, jadi tegak bersambung. Kalian sudah bisa ya menulis dengan menggunakan cara tegak bersambung? Pastinya sudah ya. Nah, kita lihat di sini ada teks cerita. Ini ceritanya sama seperti yang sebelumnya tadi Bapak bacakan. Namun di sini ditulis menggunakan tulisan tegak bersambung. Nah, nanti anak-anak, kalau kalian menulis tegak bersambung, diperhatikan betul-betul ya cara penulisannya. Mulai dari penggunaan huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Huruf kapital adalah huruf besar atau huruf khusus. Jadi huruf kapital itu biasanya dipakai untuk nama orang atau mungkin nama jalan atau nama-nama tertentu dan terdapat pada awal kalimat. Jadi awal kalimat itu tidak hanya di bagian depan kalimat, tetapi setelah titik juga. Jadi setelah titik itu awal kalimat. Entah itu di tengah atau di mana, yang penting setelah titik itu berarti sudah termasuk awal kalimat. Nah, setelah tanda titik berakhir, berarti harus menggunakan huruf kapital di awal kalimatnya. Oke ya, itu ya penjelasannya untuk huruf kapital. Nah, kita lanjut dulu ke berikutnya. Ayo menyanyi. Nah, di sini ada lagu bertemakan hewan. Nah, judulnya adalah Ayamku, ciptaan A.T. Mahmud. Berirama, yaitu biramanya Do sama dengan D, 2/4 sedang. Berarti ada 2 ketukan ya, ini 2 ketuk. Karena 2/4 birama 2/4, jadi 2/4 itu 2 ketuk. Lagunya bagaimana ini? Pernah mendengar ya? Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok, 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 mencari makan. Nah, ini lagu
dari ciptaan A.T. Mahmud. Nanti kamu bisa mencari di YouTube atau di internet ya, contoh lagunya. Nanti coba kalian nyanyikan. Nah, di dalam lagu ini juga terdapat nada sedang, nada kuat ya, nada tinggi, nada rendah. Nah, itu ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada pola iramanya juga, yaitu panjang pendeknya bunyi ya. Jadi ketika kalian bernyanyi itu pasti ada panjang dan pendeknya bunyi. Nah, pola irama itu dihitung dengan ketukan secara teratur. Jadi hitungannya menggunakan ketukan pola irama itu ya. Jadi ada nada yang mungkin bunyinya panjang, bagian ada apa? Bunyinya pendek, bagian ada apa? Seperti yang depan contohnya. Kok 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 lihatlah ayamku. Nah, itu ada nada yang pendek, ada nada yang berbunyi panjang ya. Kita lanjut dulu ya. Ayo mengamati. Nah, di sini ada gambar timbangan ya ini. Ini alat ukur berat namanya. Nah, kalau kemarin di tema 5 kita sudah membahas alat ukur panjang. Nah, di sini di tema 6 nanti kita akan membahas alat ukur berat. Berbeda dengan alat ukur panjang ya. Kalau alat ukur panjang itu kan satuannya cm dan meter kemarin yang sudah kita bahas. Nah, alat ukur berat di sini nanti kita menggunakan satuan yaitu ada G, kemudian ada kg, ada ons. Apa itu G, kg, dan ons? Ini disebut satuan berat. G itu berarti gram ya. Kemudian kg itu berarti kilogram dan ons ya. Nah, jadi gram, kilogram, dan ons. Gram, kilogram, dan ons ini merupakan satuan baku. Jadi satuan baku untuk mengukur berat. Makanya disebut alat ukur berat. Nah, satuan baku berarti sudah digunakan di semua atau di seluruh dunia. Jadi semua negara, tidak hanya Indonesia, itu menggunakan satuan berat yaitu gram, kilogram, dan ons. Jadi karena sudah baku ya, jadi baku kan sudah digunakan oleh semuanya. Nah, kita lanjut dulu. Di sini ada pengertian konversinya ya, yaitu berat 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Nah, berat 1 kg sama dengan 1000 gram. Berat 1 kg itu sama dengan 10 ons. Berat 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, anak-anak, perlu kalian ingat ya, ini rumusnya, yaitu 1 kg sama dengan 1000 gram, 1 kg sama dengan 10 ons, 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, bagian ini harus kamu ingat baik-baik. Karena nanti kalau ada soal, tidak bingung. Jadi sama seperti satuan panjang kemarin ya, jika menghitung penjumlahan menggunakan satuan, kita harus menyamakan dulu satuannya. Contohnya kilogram ditambah gram ya, berarti harus kita samakan dulu, harus disamakan. Karena kalau tidak disamakan tidak bisa dihitung nanti ya. Nah, ini ya, ingat betul, 1 kilo sama dengan 1000, 1 kilo sama dengan 10, 1 kilo, 1 on sama dengan 100 gram. Bisa dicatat atau mungkin kamu melihat di buku tema ada ya ini. Oke, kita lanjut. Mengenal alat ukur. Nah, alat mana yang digunakan untuk menimbang benda-benda di samping? Coba pasangkan. Nah, ini ya. Coba kalian pasangkan itu di buku tugas ya, atau di buku lembar jawaban. Jadi di sini ada gambar telur, ada gambar apa nih, bayi ya, anak bayi, kemudian ada gambar satu karung apa ini, ketela atau kentang ya. Kemudian ada 2 cincin, ada seorang anak. Nah, kira-kira benda-benda yang di sebelah kiri itu cocoknya ditimbang menggunakan apa ya, timbangan yang mana? Karena alat ukur berat itu jenisnya banyak dan fungsinya juga berbeda-beda. Untuk mengukur berat telur atau daging, atau mengukur berat beras itu apa, itu kan sendiri-sendiri.
Nah, ini kamu pasangkan menggunakan penggaris. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan lagi. Ya, itu juga kalian jawab. Kepanjangan dari kilogram apa? Kemudian kepanjangan dari gram apa? 1 kilogram sama dengan berapa ons ya? Tadi sudah ada ya. Silakan dijawab di buku tugas atau di lembar jawaban. Nah, ini ya semuanya dijawab. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita masuk ke pembelajaran kedua. Membaca cerita tentang hewan. Anak-anak, tadi kamu sudah membaca ya di awal tadi, yaitu ceritanya Lani. Nah, ini ada teks lagi. Lani tidak hanya memelihara ayam, Lani juga memelihara kelinci. Lani dan Siti bermain bersama kelinci. Lani dan Siti senang bermain bersama. Mereka tidak hanya bermain bersama, mereka juga belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Jadi kegiatan Lani dan Siti tidak hanya bermain dengan hewan peliharaan, tapi juga mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Begitu juga dengan kalian ya anak-anak di rumah, tidak hanya bermain ya, tapi tugas-tugas juga harus kalian kerjakan, karena itu termasuk kewajiban kalian di rumah. Oke, ini tadi teks bacaan dari Lani dan Siti yang berceritakan tentang hewan, dan tulisannya menggunakan tegak bersambung. Nah, kita lihat di sini ada maaf tadi kelewatan ya. Jadi tadi ada teks itu puisi yang berjudul kelinci. Nanti kamu bisa membaca puisi yang berjudul kelinci itu ya, di buku tema ada. Nah, itu menggunakan cara berpuisi. Nah, ingat ya cara membaca puisi menggunakan lafal atau artikulasi, kemudian intonasi dan ekspresi. Oke, kita lanjut saja. Mengamati tata tertib. Apa itu tata tertib? Nah, tata tertib adalah aturan yang harus kita patuhi ya. Jadi dimanapun tempat itu pasti ada tata tertib. Entah di sekolah atau mungkin di rumah atau di tempat-tempat umum ya, pasti ada tata tertib. Jadi tata tertib itu adalah aturan yang harus kita patuhi. Nah, di sini ada teks bacaan. Di rumah kakek, Ahmad belajar tentang tata tertib. Salah satunya adalah tertib dalam merawat binatang dan tumbuhan. Setiap hari, Ahmad dan teman-temannya harus memberi makan binatang ternak. Selain itu juga menyiram tanaman agar tidak mati. Nah, ini tadi kegiatan Ahmad ya. Di sini mereka sedang memberi makan ternak ya. Nah, ini terus menyirami tanaman. Nah, jadi tata tertib merawat binatang. Jadi kalau kalian punya hewan peliharaan atau mungkin punya tumbuh-tumbuhan yang kamu rawat, kamu harus tertib dalam merawat. Ya, jadi memberi makan, memberi air, menyirami ya. Jadi harus tertib dengan aturannya. Kalau tidak kamu beri makan, tidak disirami, pasti juga akan mati ya. Nah, amatilah tata tertib di sekitar kalian. Mengapa kita harus bersikap tertib? Apa saja contoh sikap tertib di sekolah? Coba sebutkan. Nah, kalau kalian tahu, coba kalian sebutkan. Nah, mengapa kita harus bersikap tertib? Apa saja contoh sikap tertib di sekolah? Coba kalian sebutkan, tidak usah banyak-banyak. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada berdiskusi, yaitu membuat tata tertib. Nah, apakah di kelasmu ada tata tertib? Tentu saja ada ya. Coba bekerja samalah membuat tata tertib di kelas. Tata tertib kelas maksudnya. Apa saja yang harus dilakukan di kelas? Apa saja yang tidak boleh dilakukan di kelas? Kemudian patuhilah tata tertib itu. Jadi silakan coba buat tata tertib yang ada di kelas. Tahu ya maksudnya? Kalau di rumah kan mungkin tata tertib mungkin sebelum pergi harus pamit pada orang tua, itu termasuk tata tertib.
bangun tidur harus merapikan tempat tidurnya. Nah, itu juga tata tertib. Jadi silakan kamu buat tata tertib, tapi yang ada di kelas ya, bukan di rumah tapi di kelas. Nah, terus kamu tulis di lembar jawabannya sudah tersedia, atau mungkin kamu tulis di lembar jawabanmu. Oke, itu ya, kita lanjut. Melakukan gerak berjalan. Pemanasan dilakukan untuk menghindari cedera. Setelah melakukan pemanasan, ayo berolahraga dengan semangat. Kalian akan berolahraga berjalan dengan variasi maju mundur kanan dan kiri. Coba perhatikan di sini ada langkah biasa. Nah, langkah biasa adalah langkah yang seperti kamu berjalan biasa itu ya. Kemudian ada langkah rapat. Nah, langkah rapat berarti saat berjalan kakinya lebih rapat, tidak lebar seperti kamu lari atau mungkin langkah biasa. Jadi lebih sedikit jarak langkahnya. Kemudian berjalan sambil mengayunkan lengan. Kalau kita amati di sini gambarnya seperti ketika kita melakukan gerak jalan ya. Kamu tahu kan gerak jalan itu kan mengayunkan lengan. Jadi lengan kiri dan kanan, kemudian kaki kiri dan kanan bersamaan. Ya, tapi beda arah ya. Oke, nanti bisa kalian lakukan di rumah kalau mau mencoba ini melakukan gerak berjalan. Salah satu bentuk pemanasan yang bisa kalian lakukan sebelum beraktivitas pagi. Kita lanjut. Kita masuk ke pembelajaran ketiga. Ayo membaca. Membaca cerita tentang hewan peliharaan. Coba kita baca di sini ada teks yang ditulis menggunakan huruf tegak bersambung atau tulisan tegak bersambung. Aku dan ayahku senang memelihara ayam. Ayam-ayam itu dipelihara di kandang. Kandang ayamku terletak di kebun belakang. Kandang ayamku harus selalu bersih. Setiap hari, kandang ayam itu dibersihkan. Nah, ingat ya anak-anak, saat membaca, kalian harus memperhatikan tanda baca. Apa itu tanda baca? Tanda baca itu ada titik, ada koma. Kalau ada tanda titik, berarti kalian harus berhenti lama. Kalau ada tanda koma, berarti harus berhenti sebentar. Contohnya, kandang ayamku harus selalu bersih. Nah, berhenti dulu, jangan langsung dilanjut ya. Baru dilanjutkan. Setiap hari, kandang ayam itu dibersihkan. Jadi, ada jeda saat tanda titik. Dan ada jeda juga saat tanda koma. Bedanya, tanda titik itu lebih lama daripada tanda koma. Ya, jadi diingat, jangan langsung dibaca. Nanti salah ya, contohnya gini. Kandang ayamku terletak di kebun belakang kandang ayamku. Nah, itu kan salah ya. Karena ada tanda titik, harus berhenti dulu. Supaya yang mendengarkan itu jelas ya dan paham. Oke, ini tentang membaca cerita tentang hewan peliharaan menggunakan teks tegak bersambung. Kita lanjut. Menggunakan huruf kapital. Tadi sudah Bapak bahas ya sedikit. Nah, kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Nah, ingat ya, kalimat pertanyaan itu diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya contohnya ada apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, berapa, dan bagaimana. Ini termasuk kata tanya. Kalau ada kata apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, berapa, dan bagaimana, itu berarti bentuk kalimat pertanyaan. Dan diakhiri dengan tanda tanya. Ingat ya, membuat kalimat pertanyaan itu harus diakhiri dengan tanda tanya. Seperti yang ada di situ. Jadi harus dan wajib. Kalau tidak ada tanda tanya, nanti salah. Ya, karena bukan pertanyaan nanti. Jadi harus ada tanda tanya. Jadi ingat ya, misalkan contoh, apa yang dilakukan Benny? Tanda tanya. Ya, terus siapa yang menanam bunga itu? Tanda tanya. Di mana Benny membeli makanan ternak?
tanda tanya. Mengapa sapi Beni sakit? Tanda tanya juga. Kapan Beni pergi ke sekolah? Tanda tanya. Berapa harga makanan ternak? Tanda tanya. Bagaimana cara merawat bunga? Tanda tanya. Nah, itu semua termasuk contoh pertanyaan. Oke ya. Nah, apakah kamu mempunyai cerita pengalaman dengan binatang? Coba tulislah cerita pengalamanmu dengan jujur. Gunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Nah, jadi silakan kamu buat pengalaman dengan binatang. Misalnya kamu di rumah punya hewan peliharaan, kucing misalnya. Terus kamu punya pengalaman apa dengan hewan itu? Kamu tulis menggunakan kalimat tegak bersambung dan diperhatikan penggunaan tanda baca. Titik, koma, ya itu ya diperhatikan. Ya, bisa ya, silakan ditulis di buku tugas atau di lembar jawabanmu. Kita lanjut. Ada lagu lagi ya, yang bertemakan hewan. Masih ingat ya lagunya? Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok, 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 mencari makan. Nah, itu contoh lagunya Ayamku. Nanti bisa kamu coba di rumah ya. Kalau tidak tahu, bisa cari dulu di internet atau di YouTube bagaimana lagunya. Kita lanjut dulu. Nah, ada soal. Ini ya, silakan dikerjakan. Ada 3 soal. Ya. Keluarga Pak Hasan adalah keluarga besar. Setiap hari, Bu Hasan memerlukan 3 kg beras untuk dimasak menjadi nasi. Berapa kilogram beras yang diperlukan Bu Hasan untuk makan selama 7 hari? Nah, ingat ya anak-anak, bagaimana cara mengerjakan? Kita harus hitung dulu. Ya, kalau 3 kg beras itu dimasak menjadi nasi, ya, setiap hari Bu Hasan habis 3 kilo. Setiap hari 3 kilo. Kalau 7 hari berapa kilo? Ya, nah berarti 3, sehari kan 3 kilo. Anggap saja hari Senin sampai Minggu. Nah, hari Senin 3 kilo. Hari Selasa 3 kilo lagi. Hari Rabu 3 kilo. Begitu seterusnya sampai hari Minggu. Nah, kamu total 3 kilo itu ada berapa sampai hari Minggu? Karena kan 7 hari. Nah, itu ya caranya seperti itu kalau kalian bingung, ya. Nah, itu ya caranya gitu. Silakan kamu tulis menggunakan cara kamu sendiri, ya. Jangan langsung ditulis jawabannya, tapi kamu tulis caranya, kamu mendapatkan jawabannya itu dari mana kamu tulis. Nomor 2. Bu Hasan senang membuat kue untuk dijual. Telur adalah salah satu bahan membuat kue. Setiap 1 minggu, Bu Hasan membeli 5 kg telur. Berapa kilogram telur yang dibeli Bu Hasan selama 3 minggu? Nah, ini lebih mudah dari nomor 1. Kalau 1 minggu, itu Bu Hasan membeli 5 kilo. Nah, kalau 3 minggu berarti butuh berapa kilo ya? Nah, kalau 3 minggu berapa? Berarti 1 minggunya 5. Terus 2 minggu 5. 3 minggu 5 lagi. Kalian total 5 minggunya tadi kan ada 5 kilo. Berarti kalian total 5 kilonya tadi ada berapa di total. Nah, silakan ya. Dikerjakan menggunakan caramu sendiri. Nomor 3. Gula juga merupakan kebutuhan pokok. Biasanya setiap 1 bulan, Bu Hasan membeli 40 kg gula. Setiap 1 bulan, Bu Hasan membeli 40 kg gula. Kali ini Bu Hasan membeli 80 kg gula. Untuk berapa bulan gula itu? Nah, kalau 40 kilo itu kan 1 bulan. Berarti kalau 80 itu berapa bulan? Nah, berarti ini dibagi ya. Silakan. Kamu bisa kan mencari jawabannya. Silakan ditulis menggunakan cara kamu sendiri. Oke, paham ya? Kita lanjut. Kita masuk ke pembelajaran keempat.
Sebutkan makanan dari hewan-hewan di bawah ini. Nah, coba kalian tulis di buku tugas atau di lembar jawabanmu ya. Dari gambar hewan-hewan ini, kira-kira mereka makanannya apa saja? Mulai dari kucing, ikan, burung, bebek, kelinci, dan kura-kura. Kira-kira mereka makan apa? Nah, kamu tulis satu persatu. Misalnya, kucing makan jagung. Nah, misalnya gitu ya. Ya, terus ikan makan daging, misalnya seperti itu. Ini contoh ya, tapi jangan ditulis, nanti salah ya. Burung makan kuda, misalnya itu ya. Nah, oke, silakan ditulis sendiri. Kita lanjut. Belajar menimbang benda-benda. Timbanglah masing-masing benda di bawah ini. Kemudian, bungkuslah dengan plastik bersih. Kamu boleh mencoba, boleh tidak ya ini. Ini hanya contoh. 1 kg beras, 1 kg telur, 1 kg gula, 1 kg wortel. Nah, ini coba kamu timbang. Apakah bungkusan masing-masing barang tersebut terlihat sama? Sama ya. Mengapa? Nah, berikan alasan kalian. Bernyanyi bersama-sama lagu bertema hewan. Kita lihat di sini ada lagu bertema hewan ya. Ini sama lagunya tadi ayamku tadi. Nah, menyanyilah dengan iringan tepuk tangan sesuai pola irama lagu tersebut. Pada saat menyanyi, kamu akan merasakan ada bagian lagu yang dinyanyikan panjang, ada bagian lagu yang dinyanyikan pendek. Nah, coba ya. Tadi pola irama itu ada yang panjang, ada yang pendek. Bagaimana kita mengetahui pola irama panjang, pola irama pendek? Kita bisa mengetahui ketika kita menyanyikan lagu tersebut dengan menggunakan hitungan atau ketukan tepuk tangan ya. Nah, coba kalian lakukan. Ini berarti irama 2/4 berarti ketukannya ada 2. 2 ketuk karena 2/4 iramanya. Silakan dicoba. Kita masuk ke pembelajaran kelima. Membaca puisi bertema hewan. Nah, ini tadi sudah, di awal tadi sudah ya, yaitu puisi yang berjudul Kelinciku. Kalian silakan bisa membacanya menggunakan cara berpuisi. Perhatikan cara membaca puisi menggunakan 3 hal, yaitu artikulasi, pengucapan harus jelas, intonasi, tinggi rendahnya suara, dan ekspresi, raut wajah ketika sedih, ketika marah ya. Itu cara membaca puisi harus menggunakan 3 aspek tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada tulisan. Tulislah puisi Lani tersebut dengan huruf tegak bersambung. Kalian boleh menulis teks kelinci ini menggunakan kalimat tegak bersambung di buku tugas. Coba kalian tulis boleh. Membuat tata tertib dan menerapkannya sehari-hari. Tata tertib Rasti. Bangun pagi segera sholat jamaah. Bangun pagi segera sholat jamaah maksudnya ya. Memberi makan ikan. Menyapu halaman depan. Menyiapkan pakaian untuk ke sekolah. Memastikan semua buku pelajaran sudah masuk tas. Ini tadi tata tertibnya Rasti. Jadi dia menulis tata tertibnya sendiri untuk kegiatan sehari-hari. Di rumah ada tata tertib yang harus ditaati. Di sekolah juga ada tata tertib yang harus ditaati. Di kelas juga ada tata tertib. Tata tertib akan membuat kegiatan menjadi teratur. Jadi kalian tertib nanti ya. Disiplin karena punya tata tertib. Nah, di sini ada tugas lagi. Cerita pengalaman melaksanakan tata tertib ketika mengikuti pelajaran olahraga. Jadi, ketika kalian mengikuti kegiatan olahraga, pastikan ada tata tertib ya dalam olahraga. Coba kalian tulis pengalaman kalian. Gunakan tegak bersambung ya. Teks tegak bersambung. Ingat ya. Di tema 6, nanti kita akan terus menggunakan teks atau tulisan tegak bersambung. Jadi kalian harus bisa menggunakan
tulisan tegak bersambung. Ceritakan pengalaman melanggar tata tertib ketika mengikuti pelajaran olahraga. Nah, kalau yang di atas itu yang nomor 1 itu melaksanakan tata tertib. Kalau yang di bawah itu melanggar tata tertib. Kira-kira apa yang kamu langgar dalam tata tertib saat olahraga? Coba kalian tulis dalam tulisan tegak bersambung. Oke ya, kita lanjut. Mempraktekkan variasi gerak berjalan. Lakukan gerakan berjalan mengikuti pola irama dengan bimbingan gurumu. Jangan lupa melakukan pemanasan agar tidak cedera. Karena pemanasan itu dilakukan supaya kita tidak cedera. Ya, ingat di sini ada variasi gerak berjalan. Nanti bisa kalian lakukan sendiri di rumah ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran ke-6. Membaca teks cerita pengalaman. Kita baca dulu. Lani selalu mematuhi tata tertib ketika mengikuti pelajaran. Menyelesaikan tugas di sekolah. Menyelesaikan tugas sekolah termasuk dalam tata tertib sekolah. Misalnya, Lani sudah menyelesaikan tugas membuat puisi. Lani mengumpulkan tugas tepat waktu. Lani berdisiplin dalam menjalankan tugas sekolah. Nah, ini tadi tata tertibnya Lani. Nah, kita lanjut dulu. Berdiskusi tata tertib. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apakah tata tertib itu juga berlaku di sekolahmu? Menurutmu, mengapa siswa harus menaati tata tertib? Apa akibatnya jika siswa tidak tertib? Nah, silakan dijawab di buku tugas ya. Tulislah pertanyaan tentang gambar-gambar berikut. Tulislah dengan huruf tegak bersambung. Nah, silakan kamu tulis pertanyaan tentang gambar di bawah ini. Nah, ada 3 gambar, kamu tulis apa yang bisa kamu buat, pertanyaan apa yang bisa kamu buat tentang gambar ini. Gunakan teks tegak bersambung ya. Jadi tadi ada kata apa? Kata siapa, apa, mengapa, bagaimana, ya, berapa, di mana. Ya, itu semua kata tanya. Kamu bisa menggunakan kata-kata itu untuk menulis pertanyaan sesuai dengan gambar yang ada di video ini atau di buku tugas kalian. Nah, di pembahasan berikutnya ada menulis cerita pengalaman tentang hewan. Tadi kamu sudah menulis ya di awal tadi. Kalau tadi sudah menulis berarti sudah selesai. Kalau belum, ini kamu bisa menulis lagi, yaitu pengalaman ketika memelihara hewan. Oke ya anak-anak, ini materi terakhir ya di subtema 1. Nanti kita lanjutkan ke subtema kedua di video berikutnya. Oke, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di video, di buku lembar jawaban, dan di buku tugasnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.